Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukim Arif. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video yang bertujuan untuk tugas 4 dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya STMKOM. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai function. Mungkin sebelumnya kita di video sebelumnya itu membahas mengenai store procedure. Di video kali ini saya akan membahas mengenai function. Uh, Function adalah sebuah blok PL SQL yang dapat menerima sebuah inputan parameter, menjalankan sebuah program tertentu yang kemudian akan mengembalikan hasil atau nilai tertentu. Store function disimpan secara permanen di dalam database. Struktur dari prosedur dan function dengan parameter hampir sama. Akan tetapi, setiap function harus mengembalikan nilai. Berarti function ini sama seperti store prosedur, sama-sama memiliki parameter. Namun untuk function tersendiri ini kita harus memiliki nilai return atau nilai dapat eh, mengembalikan nilainya itu. Contohnya mungkin bisa kita langsung nengok saja pada struktur ini, pada sintaks creating function dari PLSQL. Di sini sama seperti store procedure sebelumnya, ada create or replace function dan nama functionnya. Kalau store procedure itu kan create or replace prosedur dan nama prosedur, lalu diberi parameter. Nah, untuk parameternya ini juga sama. Ini nama parameternya. Di sini ada modenya dan ini juga tipe datanya. Modenya ini bisa kayak in atau out, itu seperti itu. Tipe datanya ini juga bisa number atau varchar dan yang lainnya. Lalu di sini mungkin pembedanya. Kita itu ada returnnya itu tipe data. Return tipe data yang sama uh, dengan ini yang akan dipakai di dalam variabelnya nanti, di dalam local variable ini, seperti itu. Dari sini begin, sini ada actionnya, lalu setelah itu bisa kita return expressionnya, atau kita tanpa action langsung kita return. Jadi fungsinya itu di dalam returnnya itu juga bisa. Setelah itu kita kasih end. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai function. Nah, setelah saya menjelaskan tadi, kita langsung masuk saja ke dalam praktek dari function itu sendiri. Langsung saja kita ke text editor yang kita pakai, yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini kita sudah berada di Visual Studio Code-nya, di dalam directory tugas 4, dan sini saya sudah membuat satu file SQL, yaitu dengan nama tugas1.sql. Mungkin kita langsung saja mencontohkan bagaimana function itu untuk prakteknya. Pertama, kita langsung saja buat create or request, atau kita bikin create dulu nggak apa-apa, atau mungkin langsung saja dengan or replace-nya juga tidak apa-apa. Create or replace, ini function, nama functionnya mungkin luas persegi. Nah, di dalam ini kita akan memberikan sebuah parameter. Parameternya itu sisi, karena untuk luas persegi itu kan sisi dikali sisi. Dengan tipe datanya itu number. Di sini kita bikin return number is. Nah, di sini variabel lokalnya itu kita akan bikin untuk, karena fungsinya itu luas persegi, jadi kita bikin
variabelnya itu variabel luas dengan tipe data number. Kita bikin panjangnya mungkin 10 saja. Sini begin. Nah, di sini kita akan bikin, langsung saja kita masukin ke rumus dari luasnya. V luas sama dengan P sisi kali P sisi. Sini kita return V luas. Nah, ini sudah jadi untuk sebuah sintaks dari functionnya. Di sini ada create or replace function. Di sini ada parameternya. Ini nama functionnya. Di sini ada local variabelnya. Dan di sini actionnya. Dan di sini untuk pengembalian nilainya. Mungkin kita langsung coba saja. Kita ke terminal. Ini SQL plus. Lalu di sini kita menggunakan skema yang sudah ada, yaitu mungkin skema. Oke. Pertama kita set server output on terlebih dahulu agar outputnya kelihatan. Mungkin langsung saja kita panggil filenya. Tugas 1.sql. Nah, di sini function create atau function sudah terbuat. Jika ada error itu maka akan muncul warning function create with compilation error. Artinya functionnya tetap terbuat, namun itu ada error. Jadi kita harus kita fixkan dulu, nanti baru kita panggil lagi. Nah, namun jika tadi kita hanya create saja, di saat kita fixnya itu harus kita tambahkan or replace. Kalau tidak kita tambahkan or replace, maka dia akan tulis muncul itu function sudah pernah, function itu ada. Jadi harus kita bikin or replace agar dia itu mereplace function yang sudah itu. Mungkin di sini kita coba manggil functionnya. Kita itu akan nengoknya itu dari dual atau dari virtual. Ini kita panggil aja langsung select luas persegi. Parameternya mungkin sisinya kita bikin 10 saja. From dual. Nah, jadi di sini terbentuk luas perseginya itu 100. Coba kita ganti luas perseginya itu misalnya 25. Nah, maka hasilnya itu 25 dikali 25 itu 625. Mungkin ini untuk perhitungan biasa pada function ya. Mungkin kita akan coba membuat sebuah file baru dengan nama tugas2.sql. Ini kita copy. Namun di sini kita akan bikin nama functionnya itu berbeda. Mungkinnya itu kita hitung total, namanya total gaji aja. Dengan parameternya itu kita akan memasukkan dua parameter. Yang pertama itu gaji pokok dengan tipe data number. Yang kedua itu parameternya komisi. Nah, jadi di sini kita bikin free komisi. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah percabangan menggunakan if else, yang mana nanti akan memunculkan gaji dan juga total gajinya. Jadi untuk rumusnya itu nanti total gajinya itu gaji pokoknya itu gaji pokoknya ditambah dengan komisinya. Kita mungkin langsung saja if
di sini if P komisi is null, then if P komisi is null, then di sini kita bikin V komisinya itu sama dengan 0, agar nanti kalau dikalikan itu dia tetap 0. Sini else. Nah, untuk di sini else-nya itu V komisi sama dengan P komisi 100, karena kita mau bikin komisinya itu persen gitu. Jadi komisinya itu berapa persen dari gaji pokok, nanti seperti itu. Maka di sini kita bisa langsung saja returnnya itu P gaji pokok ditambah di sini P komisi dikali V komisi. Jadi di sini akan memunculkan gaji pokok ditambah komisinya. Komisinya itu adalah di sini P gaji pokok. Komisinya itu gaji pokok dikali dari V komisi. V komisinya itu diambil persen, berapa persen dari parameternya nanti. Misalnya nanti kita masukin 10, maka di sini akan memunculkan 10 per 100. 10 per 100. Jadi di sini nanti misalnya 1 juta, berarti 1 juta dikali 10 per 100-nya itu 100.000, maka ini akan ditambahkan. Namun, kenapa kita bikin if di sini P komisi is null? Karena jika dia kosong, maka dia itu akan dikalikan dengan kosong. Atau misalnya komisinya nggak ada, kita nggak masukin gitu, maka gajinya itu cuma ya gaji aja muncul gitu. Maka perlu kita bikin ini 0, karena agar nanti dikalikannya itu tetap 0, jadi hanya gaji pokoknya saja yang tampil. Mungkin kita bisa melihatnya itu dari dual lagi atau dari virtual lagi menggunakan from dual. Pertama jika ada error, maka akan muncul warning seperti ini. Warning, function create with compilation errors. Mungkin kita bisa coba melihat errornya. Nah, di sini itu di baris pertama. Oh, di sini kita lupa menambahkan IP datanya. IP data dari komisinya. Mungkin kita coba lagi. Masih error. Berarti di sini ada error yang lainnya seperti itu. Nah, errornya itu terdapat pada sini. Kita lupa menutup if-nya. Mungkin kita coba. Oke, sini fungsinya sudah terbuat. Mungkin kita bisa langsung saja nengok menggunakan virtual tadi. Di sini kita panggil total gaji. Nah, sini parameternya itu bisa kita bikin misalnya gajinya itu 5 juta. Dengan komisinya itu 10, berarti 10%. Oke. Mungkin di sini kita pindahin bagi 100-nya ini ke dalam returnnya saja. Karena kita coba lagi ya.
Nah, hasilnya itu baru muncul hasilnya. Mungkin di sini karena apa ya? Dia itu tidak bisa dimasukkan langsung ke dalam sini. Jadi untuk perhitungannya itu harus di dalam returnnya, seperti itu. Maka tadi coba kita ulang lagi. Di sini kita masukin gajinya 5 juta dengan komisinya itu 10%. Maka total gajinya itu adalah 5.500.000. Namun coba kita bikin parameter komisinya ini 0. Kita masukin 0. Oke, berarti ini gajinya tetap 5 juta. Nah, mungkin ini kita lihatnya itu menggunakan virtual. Kita juga bisa menggunakan eh, anonymous block untuk mengeluarkan function ini. Contohnya di sini kita bikin sini kita bikin dbms output line. Sini kita bikin total gaji itu 5.10. Di sini N. Nah, maka dia juga tetap bisa mengeluarkan outputnya dari anonymous block. Karena function ini tuh seperti apa ya, kalau function ini sebuah ya yang bisa dipanggil lagi gitu. Maka itu bisa dimasukkan kayak perhitungan, perulangan atau kondisi di dalam function itu agar nanti bisa kita panggil lagi untuk kita masukkan ke kasus yang lainnya. Sama di anonymous block ini kita juga bisa menambahkan variabel anonymous block tapi dengan sebuah variabel. Kita bisa langsung menambahkan declare-nya aja, misalnya contoh nama variabelnya itu fee total gaji. Tipe datanya number 10. Di sini begin kita bikin fee total gaji sama dengan itu total gaji. Sini fee total gaji and nah sama. Jadi kita bisa masukin functionnya itu ke dalam sebuah variabel. Di sini di declare-nya kita bikin sebuah variabel dengan nama variabel total gaji dengan tipe data number. Tipe datanya pasti harus sama ya. Dari sini begin untuk actionnya. Di sini kita bikin total gaji ini adalah total gaji dengan ini parameternya. Jadi itu bisa kita masukin ke fungsi ini kita ke yang lainnya gitu. Jadi untuk menambahkan ini atau itu juga bisa. Jadi di sini kita tinggal outputkan aja total gajinya. Maka hasilnya itu juga sama. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai function ini. Untuk function itu sendiri fungsinya sangat banyak. Kayak tadi itu bisa kita uh, panggil functionnya dari variable, dari anonymous block menggunakan variable atau langsung ke actionnya.
juga bisa kita menggunakan virtual. Itu nanti kita juga bisa melihat codingan dari functionnya itu sendiri dengan cara kita men-select, eh, karena function ini dia itu kalau kita select itu dia di object name-nya itu dia di dalam user procedure juga. Cuman untuk tipenya itu dia function, bukan prosedur. Nanti kita juga bisa memunculkan source code dari function itu agar bisa apa ya? Kita bisa memudahkan kita memanggil function, membuat function yang sama, mungkin yang dengan sedikit berbeda seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.